Kreatif sekali produksi paman ini, ia mampu mengolah limbah drum minyak yang dipungut di pinggir jalan menjadi harta karun. Setelah menyaksikan produksi pamannya, saya tiba-tiba menyadari bahwa tong minyak yang tampaknya tidak mencolok dan terbengkalai sebenarnya memiliki nilai kreatif yang begitu besar. Benar saja, beberapa orang menghasilkan banyak uang dari sesuatu yang dipandang rendah di mata orang awam. Saya melihat paman pertama-tama menandai garis lurus pada permukaan tong minyak, kemudian menggambar garis tanda di bagian bawah dan sekitar sepertiga bagian atas tong minyak, lalu menggunakan penggiling sudut untuk memotong sepanjang tanda yang digambar. Dengan cara ini, setelah pemotongan selesai, tong minyak secara alami akan terbagi menjadi dua bagian. Penggunaan selanjutnya dan campurkan sedikit mortar semen dengan pasir dan semen, lalu gunakan bata merah untuk membangun struktur persegi cekung di ruang terbuka. Struktur persegi ini masih perlu dibangun ke atas dengan bata merah. Tingginya harus dikontrol 45 cm dan lebarnya 50 hingga 55 cm. Tempatkan lebih dari separuh drum minyak yang sudah dipotong, dan tempatkan 4 bagian bawah bagian di atasnya. Sebuah bata merah dibangun di setiap sudut untuk memasang drum minyak. Selesaikan ini. Kemudian mulailah meletakkan batu bata merah di dalam drum minyak. Pertama, letakkan deretan batu bata merah ke atas di sepanjang sisi paling kiri drum minyak, sisakan celah terlebih dahulu di bagian bawah. Ketinggian bata merah bisa diletakkan hingga kira-kira rata dengan drum minyak. Selanjutnya, dengan cara yang sama, buatlah deretan bata merah di sisi lain drum minyak. Satu-satunya perbedaan adalah tidak perlu ada celah. Setelah selesai, gunakan selembar karton persegi sebagai acuan untuk menandai sisi drum minyak, lalu potong dengan penggiling sudut hingga membentuk celah persegi di atasnya. Samping. Bagian dalam drum minyak perlu dilapisi dengan lapisan mortar semen kemudian dibuat dengan batu bata merah untuk menutupi seluruh drum minyak. Tentunya jika posisi ini bisa diisi dengan lapisan lumpur kuning lagi, efeknya akan lebih baik. Letakkan tepi kotak besi dengan ukuran yang sesuai pada celah potongan, lalu lapisi dengan semen bata merah untuk mengencangkannya. Selama proses pasangan bata, batu bata merah perlu digunakan untuk memesan rangka persegi di dalam drum minyak, agar kotak besi dapat dipasang dengan kuat dan kemudian pena dapat diletakkan di atas drum minyak. Tandai bagian luarnya dan potong dengan penggiling sudut untuk mendapatkan takik persegi lainnya. Saat dipotong menjadi dua, pertama-tama pasang dua engsel yang dapat digerakkan di bagian bawah celah, dan pasang kunci baut pintu di bagian atas. Setelah dipotong semuanya, akan terbentuk pintu saklar. Dengan tong oli di paling kiri bagian samping juga perlu dipotong dari lembaran besi, dan dipasang engsel yang dapat digerakkan, kemudian separuh tong minyak lainnya ditutup kembali. Pada saat yang sama, engsel yang dapat digerakkan dipasang pada salah satu sisinya, sehingga kedua bagiannya tong minyak dapat dibuka dan ditutup sesuka hati. Sejak saat itu, muncullah tungku kayu multifungsi yang bertransformasi dari drum minyak bekas. Semua dibuat. Kompor terintegrasi memiliki bukaan yang bersih dan rapi untuk menambahkan kayu bakar, dan terdapat juga oven untuk memasak di sisi lainnya. Celah kecil di paling kiri juga dapat digunakan untuk memudahkan pembersihan. Abu arang di dalam kompor memang unik dan unik, namun juga praktis. Pada akhirnya, Anda hanya perlu membuat penutup panci sesuai ukuran kompor, dan bisa digunakan seperti biasa. Masukkan kayu untuk menyalakan api, pasang penutup panci, dan Anda bisa memasak makanan, tidak hanya daya tembaknya yang kuat. Asapnya lebih sedikit dan itu bisa dicapai dengan sempurna.